Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Rati akan melanjutkan tentang obat-obatan sistem saraf pusat kemarin ya. Salah satunya adalah ini yang kita mau bahas adalah analgesik ya. Analgesik dan antipiretik. Nah, kita langsung aja, apa sih itu analgesik? Ya, kita lihat di sini bahwa analgesik itu adalah obat atau penghilang rasa nyeri. Jadi kalian tahu nyeri ya. Nyeri itu adalah suatu komponen dalam tubuh kalian karena adanya kerusakan jaringan di dalam tubuh ya atau di dalam jaringan kalian. Nah, namanya analgesik itu adalah obat penghilangnya ya. Jadi obat penghilang rasa nyeri itu namanya adalah analgesik. Kemudian dijabarkan di sini adalah zat-zat yang mengurangi atau menghalau dari rasa nyeri tanpa menghilangkan suatu kesadaran ya. Nah, ini perbedaannya dengan anestesik umum. Atas dasar kerja farmakologisnya, analgesik ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah analgesik perifer atau yang disebut dengan non-narkotik ya, yang terdiri dari obat-obatannya yang tidak bersifat narkotik ya. Kalian sudah pernah ini melihat ya contoh-contoh obat-obat yang sifatnya non-narkotik. Dan yang kedua adalah obat analgesik narkotik yang khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat biasanya pada kanker, pasca operasi dan sebagainya. Ini termasuk bisa digunakan untuk analgesik narkotik ya. Jadi ada dua macam kerja farmakologis analgesik menurut farmakologisnya. Ada analgesik perifer atau yang disebut dengan non narkotik. Kemudian ada analgesik narkotik kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, ini salah satunya analgesik perifer yang digunakan untuk analgesik nyeri sedang ya. Istilahnya dia adalah nyeri sedang. Nah, yang pertama adalah ada paracetamol di sini, ada paracetamol. Ada salisilat, contohnya tadi golongan salisilat kan acetosal, salisilamid dan benorilat ya. Kemudian adanya penghambat prostaglandin. Prostaglandin itu penyebab reseptor nyeri ya, namanya makanya disebut penghambat prostaglandin ya. Itu biasanya boleh pakai ibuprofen ya. Kemudian ada derivat pirazolin. Nah, derivat itu artinya turunan dari senyawa pirazolin. Boleh menggunakan aminofenazon ya. Kemudian derivat antranilat. Kalau antranilat itu adalah turunan dari antranilat, contohnya mefenamat. Kemudian dan obat-obatan lain. Nah, analgesik perifer ini analgesik yang dikhususkan untuk biasanya adalah nyeri sedang, analgesik pada nyeri sedang ya, untuk nyeri sedang. Nah, ini penggunaan analgesik. Apakah ada efek analgesik? Ya, jadi semuanya obat itu pasti mempunyai efek atau kegunaan khusus atau khasiat ya. Nah, penggunaannya yang pertama adalah meringankan atau menghilangkan rasa nyeri tanpa mempengaruhi susunan saraf pusat atau menurunkan kesadaran. Jadi untuk yang analgesik ini tidak menurunkan kesadaran. Kalau kalian minum, kalian nggak mungkin hilang rasa sadar kalian, tidak ya. Kemudian juga tidak menimbulkan ketagihan ya. Kemudian intensitas nyeri ringan sampai sedang ini maksudnya untuk nyeri sedang dan ringan. Nah, sedangkan biasanya digunakan juga untuk efek antipiretik ya. Untuk efek antipiretik itu apa? Karena efek panas itu juga akan menyebabkan nyeri di dalam tubuh kalian kan. Nah, obat-obat ini bisa menurunkan suhu badan ya. Efek antipiretik itu menurunkan suhu badan hanya pada keadaan demam ya. Daya antipiretiknya berdasarkan rangsangan terhadap pusat pengatur kalor. Kalor itu panas ya, yaitu yang merangsang di otak itu adalah hipotalamus. Nah, hipotalamus itu yang mengatur panas tidaknya pada proses demam ya. Kemudian ada efek juga anti radangnya atau inflamasi. Nah, analgesik juga memiliki daya anti radang, makanya itu biasanya obat-obatan yang analgesik itu juga
bergabung ya. Bergabung itu ada multifungsi sebagai analgesik, antipiretik, kadang juga sebagai antiinflamasi juga. Nah, zat-zat ini biasanya pada efek anti radang digunakan untuk rasa nyeri disertai dengan peradangan. Ini bisa digunakan ya. Obat-obat ini juga bisa digunakan. Nah, efek samping pasti ada side effect dalam semua pengobatan. Salah satunya pada obat analgesik juga. Untuk efek samping yang paling umum adalah gangguan lambung. Jadi kemungkinan biasanya kalau kalian meminum suatu bahan contoh asam mefenamat dan salisilat deh. Contohnya, nah ini yang disebutkan contohnya adalah di golongan salisilat. Nah, golongan salisilat itu biasanya dia mempunyai efek gangguan lambung atau usus. Nah, karena adanya juga biasanya reaksi alergi pada kulit juga. Jadi perlu diperhatikan juga side effect mungkin yang punya lambung dan sebagainya harus biasanya minum juga dikombinasikan dengan obat-obat lambung ya. Kemudian efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama. Jadi semua obat jika dia continue digunakan pasti ada side effect ya di situ. Kemudian biasanya juga menggunakan dosis yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan side effect juga. Nah, ini disebut analgesik anti radang atau NSAID ya. Non-steroid anti-inflammation drugs. Ya, ini berkhasiat untuk analgesik, antipiretik juga anti radang ya yang digunakan untuk menghalau gejala penyakit rema seperti artritis ya, artritis reumatika dan osteoartritis ya. Obat ini juga efektif untuk peradangan akibat trauma ya. Trauma itu contohnya ada pukulan, ada benturan dan kecelakaan ya. Kemudian proses pembedahan ya biasanya digunakan untuk yang sifatnya NSAID atau yang anti radang juga ya. Analgesiknya ini dosisnya digunakan itu biasanya cukup tinggi. Nah, penggolongannya tadi sudah disebutkan ya beberapa penggolongan ada salisilat. Salisilat contohnya ada asetosal ya. Asetosal, benurilat, diflunisal. Nah, dosis anti radang itu biasanya digunakan 2 sampai 3 kali ya. Biasanya boleh lebih ya dari dosis analgesik biasanya. Tetapi di sini disebutkan efek sampingnya ya sehingga efek sampingnya itu ada ya sehingga jarang digunakan untuk obatan rema. Kemudian ada asetat, contohnya ada diklofenak, alklofenak, indomestatin dan sulindac ya. Nah, biasanya yang sering digunakan kan diklofenak ya. Nah, ini juga yang sifatnya alklofenak ini jarang digunakan karena menimbulkan reaksi kulit atau terjadi sensitivitas. Contohnya itu sedikit kemerahan dan sebagainya. Kemudian indomestatin termasuk obat yang terkuat untuk anti radangnya ya. Tetapi lebih sering menyebabkan keluhan lambung. Jadi juga sering biasanya sih yang sering digunakan adalah diklofenak ya, yang golongan asetat ini. Kemudian ada golongan lagi propionat, contohnya ibuprofen, ketoprofen, naproxen ya. Kemudian di sini oksikam, ada piroxicam, tenoxicam, meloxicam. Kemudian ada antranilat, ada mefenamat, nifluminat, dan meclofenat asid. Jadi beberapa obat ini digolongkan ya. Kemudian lainnya ada nabumeton, benzidamid krim, ya, bulfenak krim. Ini sangat banyak juga ditemukan di apotek ya. Ini biasanya juga ada yang namanya ada oral dan ada juga yang sifatnya salep ya, krim. Nah, sebenarnya mekanisme kerjanya hampir sama ya, kecuali kalau dia masuk ke NSAID atau bukan. Nah, cara kerjanya yang NSAID sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin. Sebenarnya yang di sini ya, yang menyebabkan suatu nyeri itu adalah adanya prostaglandin atau peningkatan prostaglandin. Ketika dikasih obat berarti prostaglandin itu dihambat. Jadi biar dia prostaglandinnya tidak naik kadarnya sehingga efek
siklus ya, namanya siklus nyeri itu adalah siklooksigenase itu bisa diblokir ya, seperti itu. Jadi saya terangkan lagi di sini. Untuk cara kerja NSAID yang menghambat proses nyerinya itu adalah yang menyebabkan rasa nyerinya itu adalah prostaglandin. Ketika sudah dikasih obat, nah sintesa prostaglandin atau kadar prostaglandin itu bisa diturunkan atau dihambat ya. Nah, supaya perputaran siklooksigenasenya dapat diblokir sehingga tidak menyebabkan prostaglandinnya naik ya. Nah, NSAID idealnya hanya menghambat siklooksigenase ya atau COX-2 namanya dan tidak COX-1. Nah, ini perlindungan mukosa 1. Jadi biasanya makanya itu lambung kalian itu ada efek nyerinya di situ tadi ya. Karena apa? NSAID itu hanya menghambat di reseptor COX-2 atau yang disebut tadi adalah di radangnya saja, tapi bukan di COX-1. COX-1 itu perlindungan mukosanya di dalam lambung. Makanya dia terjadi itu tadi. Nah, efek samping yang bisa digunakan ya, efek samping yang tadi bisa kalian lihat, adanya efek ulkerogen atau mual muntah biasanya karena ada lambungnya tadi ya. Ada nyeri pada lambung ya. Obat yang banyak menimbulkan keluhan serius adalah indomethacin dan piroxicam. Nah, ini sangat dihati-hati sekali. Adapun kalau kalian bisa konsumsi, kalian harus minum obat mah dulu ya, atau obat lambung. Ada gangguan fungsi ginjal, agregasi trombosit ya, atau yang disebut dengan pendarahan. Kemudian ada reaksi kulit, bisa ruam ya, dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan analgesik narkotik atau opiat ya. Nah, disebut juga opioida mirip dengan opiat karena adalah zat ini bekerja terhadap reseptor opiat khas khusus di sistem saraf pusat. Kemudian, hingga persepsi nyeri dan respon emosional terhadap nyeri bisa berubah atau dikurangi. Tubuh dapat juga mensintesa zat-zat opioid sendiri, yakni zat endorfin ya. Adalah kelompok polipeptida. Polipeptida itu banyak protein di situ ya, yang diproduksi oleh tubuh kita yang disebut polipeptida endogen ya, yang terdapat di cairan cerebrospinal. Ini terdapat di di otak ya, namanya cerebros, itu adalah otak ya, di spinal ya, atau yang disebut CCS, dan dapat menimbulkan efek yang menyerupai efek morfin ya. Efek morfin itu jenis narkotik di sini ya. Kemudian berdasarkan kerjanya, nah disebut ada agonis opiat. Apa itu? Obat-obat apa saja di situ? Nah, untuk berdasarkan kerjanya agonis opiat ini ada alkaloid candu yang biasanya disebut ada morfin, kodein, heroin. Kemudian ada zat sintesis, ada metadon. Nah, cara kerja untuk agonis opiat ini sama dengan morfin ya, hanya berbeda mengenai potensi dan lama kerjanya. Berapa lamanya dia bekerja atau berapa lama dia bekerja dalam proses mengurangi nyeri ya. Nah, seperti itu. Tapi juga ada efek sampingnya, resiko habituasi atau adiksi atau ketergantungan ya. Jadi sangat-sangat diperhatikan ini melalui peresepan dokter. Kemudian ada antagonis opiat, ada naloxon, nalorfin, pentazoin. Nah, ini bila digunakan sebagai analgesik, obat ini dapat menduduki reseptor. Kemudian ada kombinasi ya. Kombinasi ini zat ini juga dapat mengikat pada reseptor opiat, tetapi juga mengaktifasi kerjanya dengan sempurna. Jadi ini kombinasi ya. Ada opiat, ada agonis opiat tadi ya. Antagonis sama agonis. Kemudian mekanisme kerjanya, endorfin bekerja dengan jalan menduduki reseptor-reseptor nyeri di susunan saraf pusat hingga perasaan nyeri dapat diblokir. Berbeda dengan yang tadi ya, yang tadi itu menghambat ya. Yang pertama tadi yang non narkotik ya, itu dia hanya menghambat prostaglandinnya saja ya, mengurangi rasa nyeri. Kemudian untuk khasiat analgesik opiat berdasarkan kemampuan menduduki sisa reseptor nyeri yang belum ditempati endorfin. Jadi intinya dia mengurangi nyeri dengan adanya
dengan bantuan reseptor-reseptor nyeri di SSP atau susunan saraf pusat. Tetapi bila analgesik tersebut digunakan terus-menerus, pembentukan reseptor-reseptor baru distimulasi dan diproduksi endorfin di ujung saraf dirintangi, akibatnya terjadi kebiasaan atau ketagihan. Nah, itu yang disebut dengan adiksi. Nah, perlu adanya pendampingan khusus dengan resep dokter sehingga tidak adanya adiksi atau kebiasaan ya. Kemudian, nah ini penggunaannya. Penggunaannya non-opiat termasuk asetosal dan kodein. Opiat lemah di sini sudah digolongkan ya. Beberapa obat-obatan yang opiat itu, kalau non-opiat itu boleh yang NSAID termasuk asetosal dan kodein. Nah, opiat lemah ada tramadol ya. Tramadol itu juga makanya biasanya digunakan untuk para artis atau penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan biasanya artis-artis kan pakai ya tramadol ini ya, opiat jenis lemah ya. Kemudian opiat kuat, nah ada morfin sama derivat. Derivat itu adalah turunan atau sintesis lagi dari morfin. Jadi morfin diturunkan dengan senyawa yang baru ya. Kemudian diturunkan lagi derivatnya itu banyak sekali. Pertama obat 4 ya, paracetamol 4 kali sehari 1 gram ya. Bila efeknya kurang boleh ditambahkan 4-6 hari ya, kodein dengan dosisnya 30-60 mg bersama paracetamol. Bila tidak juga baru, nah ini disebut opiat kuat. Tujuannya buat suatu tangga pengobatan tersebut di atas untuk menghindari resiko habituasi adiksi. Jadi yang di sini yang dimaksudkan seperti ini ya. Kita gunakan tangga nyeri ini atau pengobatan nyeri ini biasanya direkomendasikan adalah obat paracetamol dulu, nyerinya mungkin sakit kepala dan sebagainya. Jadi kalian boleh merekomendasikan, yang merekomendasikan biasanya dokter ya, memberikan resep. Biasanya dokter meresepkan cuma paracetamol 4 kali sehari aja ya dengan 1 gram paracetamol. Kemudian jika dirasa setelah itu efeknya kurang, boleh kok menggunakan kodein ya 30-60 mg bersama paracetamol ya. Kemudian bila juga baru dikeluarkanlah opiat ya, contohnya morfin tapi tidak kontinu ya. Nah, ini efek samping yang bisa dirasakan untuk analgesik tadi sudah beberapa kali sudah ada supresi saluran cerna ya tadi, saluran urogental, retensi urin, kemudian saluran nafas, bisa bronkokontriksi, sistem sirkulasi, hipertensi salah satunya yang diperlihatkan, kemudian kebiasaan dengan resiko adiksi atau kambuhnya kepingin terus meminum obat tersebut ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk yang analgesik antipiretik. Kemudian untuk link absennya saya untuk kelas 11 saya sudah masukkan di Facebook komen. Silahkan nanti isi di situ dengan kodenya 1, 2, 3, 4, silakan absen di situ. Absen sekali lagi untuk tokennya 1, 2, 3, 4, silakan absen di situ ya. Kemudian minggu depan kita sudah ulangan harian ya tentang obat-obat sistem pencernaan sama analgesik ya, analgesik antipiretik. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.